Kenrick sudah pergi. Vanessa menatap sekeliling. Rumah sudah sepi. Wanita cantik itu mengatakan ingin berbicara berdua saja dengannya di dekat kolam renang. Raina menatap wanita itu dari atas ke bawah. Well, untuk wanita yang Raina taksir berusia sekitar 30-an, wanita itu masih terlihat sangat memesona. Celana hitam ketat dengan blus berwarna Dodger Blue yang menonjolkan kesempurnaan tubuhnya yang pastinya sangat terawat, ditambah dengan tas tangan berwarna coklat dari Hermes. Padahal Raina asal saja memberikan baju itu untuk Vanessa. Tapi memang perempuan itu pada dasarnya sudah cantik, akan tetap terlihat cantik meski memakai baju model apapun. Sudah, baru saja dia pergi ke kantor. Duduklah di sini, Vanessa. Raina menyilakan wanita cantik ini untuk duduk, sedangkan dia membawa tubuhnya duduk di sofa di depan Vanessa. Silakan diminum. Bosum sudah menyiapkan teh yang kamu suka. Raina tersenyum. Aku kadang heran, dari mana Bosum tahu teh kesukaan kamu? Vanessa menyesap sedikit teh di dalam cangkir yang tadi sudah dihidangkan oleh pembantu Raina. Lantas ia meletakkan gelasnya kembali dengan gaya yang elegan sembari berucap, mungkin Kenrick yang memberi tahu. Karena Kenrick selalu tahu apapun yang menjadi kesukaanku, Vanessa menyahut dengan tenang. Raina berkedip, pura-pura tidak mengerti dengan maksud yang tersirat dari kalimat itu. Oh ya, tidak hanya pembantu, bahkan suami orang bisa tahu kesukaanmu. Kamu sangat beruntung, Vanessa. Raina tersenyum meski tidak tulus. Terasa tidak sopan seharusnya. Tapi buat apa sopan jika dia berbicara dengan calon madunya yang akan berebut suami darinya? Sebenarnya aku ingin bicara padamu sebelum aku pergi dari rumah ini. Vanessa menyibakkan rambutnya yang tergerai berkilap bagai iklan sampo. Aku ingin mengucapkan selamat atas pernikahanmu. Kau tentu bahagia sekali bisa menikah dengan Kenrick. Oh, terima kasih, Raina tersenyum. Menyembunyikan pikirannya yang berusaha menerka kemana arah pembicaraan wanita ini. Rasanya tidak mungkin wanita ini mengajaknya bicara hanya untuk mengucapkan selamat menempuh hidup baru padanya. Kau benar, Vanessa. Aku sangat bahagia telah menikah dengan Kenrick. Ya, aku bisa melihatnya. Tapi seharusnya kau tidak menganggap serius semua ini karena cepat atau lambat pernikahan kalian akan segera berakhir. Vanessa memberi Raina sebuah senyuman, tetapi sepasang matanya memberikan sebaliknya. Hanya 2 tahun, bukan? Dan perjanjian itu akan bisa diakhiri kurang dari 2 tahun. Jadi persiapkan dirimu baik-baik agar tidak shock setelah menjadi janda nantinya. Raina mengernyit dalam hati. Dari mana Vanessa bisa mengetahuinya? Apakah Kenrick yang memberitahunya? Raina mulai tidak nyaman dengan kalimat-kalimat yang meluncur dari bibir tipisnya. Iya. Seperti yang kau katakan. Hanya 2 tahun dan mungkin akan berakhir lebih cepat dari itu. Tapi kau jangan khawatir, aku lebih dari siap untuk mengakhirinya jika Kenrick sudah memutuskan. Tubuh Raina bergerak sedikit gelisah. Baguslah. Aku takut kau akan jatuh cinta pada Kenrick karena kita sudah memutuskan menikah setelah aku bercerai dengan Damian. Vanessa melambai kecil tangannya ke arah Raina. Maaf. Aku hanya takut kau akan kecewa nantinya. Ya, aku mengerti, Vanessa. Aku tidak mempersalahkan hal itu. Justru sebaliknya, aku takut Kenrick jatuh cinta padaku. Vanessa berkedip lalu terkekeh keras. Ternyata kau sangat pandai melucu, Raina. Mana mungkin Kenrick akan menyukaimu? Yah, mungkin saja. Namanya hati tidak ada yang tahu, bukan? Apa kau tahu, Raina, kenapa Kenrick menikah sedangkan dia masih mencintaiku? Oh ya, karena aku yang menyuruhnya. Raina terhenyak mendengar kalimat Vanessa. Arah angin pembicaraan mereka mulai terlihat. Vanessa ingin menegaskan posisi Raina di samping Kenrick. Aku yang menyuruhnya menikah agar hubungan gelap kami tidak terendus media, Raina. Dan kenapa harus 2 tahun? Karena aku menginginkan Kenrick memiliki anak darimu.
Aku tidak mau tubuhku ini berubah hanya karena hamil dan melahirkan, Raina. Vanessa mendesah, aku minta maaf harus mengatakan kenyataan ini. Tapi kamu harus tahu semua yang sebenarnya, bukan? Itu kenapa aku berusaha tidak cemburu meski Kenrick mencumbumu semalaman. Mata Raina mengerjap, sebenarnya aku sudah tahu semuanya. Hanya saja yang perlu aku tanyakan adalah, dirimu atau Kenrick yang mengatur semua ini? Raina menahan napasnya. Jawaban Vanessa pastinya akan menjadi pertimbangannya nanti pada saat ia harus memutuskan akan meneruskan perjanjian konyol ini atau tidak. Rasanya menyesal ia bersikap murahan di depan suaminya yang ternyata melakukan semuanya lagi-lagi untuk Vanessa. Tentu saja. Bukankah kami sepasang kekasih? Oke. Meski kalimat itu tidak keluar dari mulut Kenrick sendiri, tapi sudah cukup membuat Raina merasa terganggu. Maafkan dengan kebodohanku, Vanessa. Bisa kau perjelas lagi, sebenarnya apa maksud pembicaraan kita ini? Raina melihat Vanessa seolah menghirup oksigen sebagai isyarat keprihatinan. Walaupun Raina pikir simpatinya kali ini terasa tidak pada tempatnya. Aku hanya kasihan padamu, Raina. Kamu masih muda, cantik, dan kuliahmu juga membanggakan. Aku tidak tahu apakah Kenrick sudah menjelaskannya padamu apa belum. Tetapi menurutku, sayang sekali kalau kamu harus mengorbankan dirimu demi menikah dengan seorang pria yang mencintai wanita lain. Apalagi pernikahan itu sudah ditentukan waktu perceraian. Sementara aku yakin sekali, kamu bisa meraih apapun dalam hidupmu. Tentu saja, dirimu yang sekarang, aku pikir, kamu bisa memilih pria manapun yang benar-benar menarik perhatianmu. Benar bukan? Vanessa melipat tangan di atas pangkuan dengan anggun. Raina tercengang di kursinya. Terbaca sudah apa yang menjadi tujuan wanita itu ingin berbicara dengannya. Dengan cara simpati dan sangat elegan, rupanya Vanessa ingin dirinya menjauhi Kenrick. Terima kasih, Vanessa. Apa alasanmu hanya karena kau kasihan padaku? Tanya Raina hati-hati. Tentu saja, wanita itu tampak tersinggung, tetapi Raina tidak tahu apa sebenarnya isi di dalam hati Vanessa. Bisa saja dia berbohong pada dirinya, bukan? Raina mengedikkan bahu. Well, kalau begitu aku merasa sangat senang atas perhatianmu, Vanessa. Terus terang semua ini memang berat untukku. Namun, untuk mengakhiri semua ini harus dibicarakan dengan Kenrick juga, bukan? Aku sudah melakukan perjanjian dengannya dan aku sudah mendapatkan imbalan. Apalagi, ini hanya jual beli. Raina melemparkan senyum ke arah Vanessa. Aku akan mengganti uang yang diberikan Kenrick padamu. Aku hanya tidak ingin kau menyesal nantinya, Raina. Seandainya kamu benar-benar menjalani semua ini selama 2 tahun. Jangan menolak. Bukankah kau bisa memikirkan dulu tawaranku? Raina mendengar suara Vanessa tidak lagi ramah seperti sebelumnya. Hal ini menciptakan sebuah tanda tanya yang makin besar dalam benak Raina. Tapi bukankah kau juga menginginkan seorang anak dariku? Sejujurnya, bila Raina mengingat dia akan memiliki anak dengan Kenrick, hatinya menghangat dengan sendirinya. Gila. Ada apa dengan dirinya? Yah, jika kau mau, aku akan menyuruh Kenrick menceraikanmu lalu menikahi orang lain yang sanggup untuk memberikan anaknya pada kami. Tetapi semua terserah pada keputusanmu, bukan? Yang jelas anak yang lahir pada pernikahan kalian akan menjadi milikku. Vanessa meraih tas Hermes berwarna coklat yang sedari tadi ia letakkan di samping sofa. Lantas dengan cekatan ia memasukkan ponsel ke dalamnya. Kalau begitu sudah waktunya aku harus pergi, Raina. Masih banyak yang harus aku lakukan hari ini. Vanessa berdiri. Raina mengangguk dan mengekor gerakannya. Oh ya, satu lagi. Jangan sampai kau melanggar janjimu untuk meninggalkan Kenrick 2 tahun lagi. Kalau kau tidak ingin nasibmu seperti sahabatmu, Rose, Cigarette Girl yang malang. Oke, good luck Raina. Vanessa memberikan senyuman manis pada Raina.
Sayangnya, lekukan bibir wanita itu malah mengundang kewaspadaan dirinya. Raina menangkap ada nada peringatan di dalamnya, tetapi ia berharap kalau itu hanya perasaannya saja. Tapi tunggu. Apa katanya tadi? Rose. Tunggu Vanessa. Apa yang terjadi pada Rose? Kenapa kau tidak mencari tahu sendiri, Raina? Kau bisa jelaskan padaku, bukan? Tanpa memberi waktu untuk menjawab pertanyaan Raina, Vanessa menarik handle pintu lalu melesat dengan cepat. Meninggalkan Raina termangu bersama ketukan suara tumit sepatunya yang beradu dengan lantai marmer di bawah kakinya. Max menegak abis kopi yang terasa seperti pasir di lidahnya. Sarapan dan minum kopi buatan kantin di kantornya adalah ide buruk. Tapi pria itu tidak memiliki pilihan lain. Gaji dan waktunya tidak memungkinkan dirinya untuk mendapatkan kemewahan. Apalagi kasus ini berhasil memaksanya duduk di depan komputer untuk mengecek satu persatu rekaman yang diberikan oleh David Smith sejak dini hari tadi sementara partnernya menekuni tim pengolah TKP. Untunglah Kenrick belum pulang sejak kemarin. Majikannya itu bilang akan menginap di rumah istrinya dan belum ada kabar hingga sekarang. Dia hanyalah asisten urusan bagian lapangan, sementara urusan bagian dalam dan segala kebutuhan bos besar, John yang menangani. Max terpaksa menyamar menjadi asisten pribadi Kenrick hanya untuk masuk ke dalam keluarga Reagan. Kematian Lord Arthur Reagan yang mendadak, perpindahan harta yang dilakukan dengan tiba-tiba oleh seseorang yang mendadak mengaku sebagai keluarganya, terasa sangat mencurigakan. Padahal James Reagan dan Liliana Reagan, istrinya, tewas mengenaskan 17 tahun yang lalu karena kecelakaan. Dan konon kabarnya putra mereka hanya satu, dan itu pun laki-laki, bukan perempuan seperti kenyataan yang ada pada saat ini. Maximilian adalah cucu dari Ernest Ersel. Saudara sepupu Ayla Ersel, istri Tommy, mantan bodyguard dari bilioner kenamaan Turki, Alexander Kemal Malik. Dan Ernest Ersel adalah istri sah dari Lord Arthur Reagan, namun mendekati akhir hayat pria itu, Ernest diceraikan. Aneh, tapi itulah kenyataannya. Dan Max masih cucu Arthur meski ia terlahir dari pernikahan tidak sah antara James dengan wanita simpanannya. Jadi, jika benar Vanessa adalah putri James, maka dia dan Vanessa adalah saudara satu ayah beda ibu. Tak ada yang tahu jika dalam darah Max mengalir darah keluarga Reagan karena kelahiran Max di dunia hanya Savea, James, dan Ernest yang tahu. Sedangkan Arthur yang sangat membenci Savea, ibu kandung Max yang merupakan kekasih masa kecil James, tidak pernah tahu jika putranya memiliki anak dari wanita lain selain istrinya. Kisah hidup keluarga kaya yang begitu rumit. Jika boleh memilih, Max sebenarnya tidak ingin kembali masuk ke dalam konflik keluarga Reagan. Cukuplah dalam darahnya mengalir darah seorang Reagan. Namun untuk kembali masuk ke dalam silsilah keluarga itu ia sudah muak. Jika bukan karena permintaan Ernest dan Savea, yang curiga dengan Roger dan Vanessa. Tentu Max lebih memilih menekuni pekerjaannya saja sebagai polisi dan detektif di kantor polisi kecil di kota Seattle. Max, apa kau sudah menemukan sesuatu? Suara Jason membuyarkan lamunan Max. Max yang masih menyusuri CCTV detik demi detik yang menampilkan hiruk-pikuk kasino pada malam naas itu menggeleng pelan. Belum. Ini sudah pagi. Bagaimana jika bos besarmu itu kembali ke mansionnya dan kau tidak ada? Dia menginap di rumah istrinya. Jason menoleh dengan mata berbinar, mereka pisah rumah. Vanessa yang membuat Raina pergi dari mansion Kenrick. Ini kesempatan buatmu, men. Max menggeleng lalu berdeci pelan. Matanya masih mengamati kejadian yang berlangsung dengan cepat di layar komputernya. Semuanya sesuai dengan cerita yang diberikan David. Pengacara dan pasangan kencannya malam itu duduk di kursi berlapis beledu merah tua pada pukul 1 dini hari. Dan gadis cigaret itu datang tak lama kemudian untuk menawarkan minuman. Namun baru saja Rajendra meminum satu tegukan, pria itu tewas dengan sangat mengenaskan.
Max tidak melihat seseorang menaruh racun dalam minuman yang dibawa oleh gadis itu. Dia berusaha mengikuti pergerakan Rose, tapi nihil. Gadis itu datang ke kasino sudah membawa minumannya dan di lorong kasino yang mengarah pada ruang ganti karyawan tidak ditemukan CCTV di sana. Max menduga bahwa pelaku sudah merencanakan pembunuhan itu dengan matang atau memiliki orang dalam, atau bahkan keduanya. Karena yang mencurigakan, minuman itu diminum langsung oleh Rajendra Dutta, bukan orang lain. Bukan pula pasangan kencannya yang ada di sampingnya atau David Smith yang ada di sebelahnya. Detektif berusia 30 tahun itu memijat kening untuk meredakan lelah pada mata. Dia memutuskan untuk meneliti sekali lagi kejadian pembunuhan itu sebelum bertanya pada divisi elektronika tentang adanya kemungkinan manipulasi secara digital. Max memutar ulang video saat pelaku memberikan minuman yang diduga berisi racun. Tiba-tiba saja, pria itu merasa ada keganjilan yang terjadi. Instingnya menyala. Max mengulang sekali lagi dalam gerakan lambat dan menemukan sesuatu yang membuat senyumnya muncul. 5 detik krusial setelah Rajendra meminum minumannya, David menggeser tubuhnya secara tidak kentara, menempatkan satu tangannya di belakang tubuh Rajendra. Gerakannya halus, mata awam hanya akan melihatnya sebagai gestur berpindah tubuh biasa, tapi Max bukan orang awam. Rajendra tersentak terkejut dan matanya menoleh lalu melotot ke arah David tepat sebelum ia tumbang. "Aku menemukan sesuatu," teriak Max yang langsung membuat Jason meloncat dari kursinya. "Apa?" "Cek." "Sial," Max menatap layar ponselnya yang berkedip-kedip menampilkan nama Kenrick di sana. "Halo." "Iya Tuan." "Baik. Saya mengerti." Max nyaris membanting teleponnya ketika mendengar suara pria itu dari seberang sambungan. Ia jengkel. Sungguh. Merasa tidak nyaman setiap kali Raina disakiti. "Sial." Jason menoleh sambil menahan senyum. Jarang sekali partnernya itu tidak bisa mengendalikan emosi, tapi dia menyukai tampang frustrasi Max, Kenrick. Dia terlambat datang ke kantor karena ada urusan penting dengan istrinya. Max memperhatikan berkas-berkas kasus di mejanya yang sempit. "Well." Jason menambahkan satu berkas lagi di tumpukan yang menggunung, mau bagaimanapun Raina memang istrinya. Tapi dia membawa Vanessa ke rumah itu, Jas. "Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Raina saat ini. Kau bisa menghiburnya. Aku akan membawanya pergi jika kasus ini sudah selesai." "Oh," Jason terkekeh, "diam-diam kau punya bakat juga merebut istri orang." Max menghempaskan punggungnya pada sandaran kursi. Kenapa pria tua itu melibatkan Raina dalam kekacauan ini? Itu yang tidak aku mengerti. "Pria tua. Kakekmu. Siapa lagi?" Jason terkekeh lalu menatap ke arah komputer Max yang kini sudah terpause. "Apa yang kau temukan? Apakah sudah ada kabar dari tim forensik digital?" Max mengalihkan perhatian Jason dengan pertanyaan. "Tim forensik sudah memeriksa rekaman dari kasino. Rekaman itu asli tanpa ada manipulasi. Sedangkan untuk hasil visum dan otopsi masih menunggu kabar dari kepolisian setempat, kemungkinan hari ini atau kalau tidak besok sore hasilnya baru akan keluar." Jason mengakhiri laporannya sambil memperbaiki letak kacamatanya. "Ini kasus yang sangat unik. Pembunuhan orang terkenal tapi pelakunya orang awam." Max mendengkus kasar lalu meraup wajahnya frustrasi. Apakah ada kemungkinan hasil visum itu juga bisa dimanipulasi? Jason mengerutkan keningnya dalam, "Sepertinya tidak. Bukankah nenekmu sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar agar semua kasus yang melibatkan Lord Arthur Regan diusut dengan tuntas?" Max mengacak rambut kesal. "Masalahnya Kenrick terlalu licin dan mereka menguasai detektif swasta yang bisa mengendus pergerakan detektif kita." "Kau mencurigai semua ini ulah Kenrick. Kenapa kau tidak mencurigai Vanessa? Apa karena dia saudaramu?" Jason menyunggingkan senyum, menampilkan lesung pipinya di bagian kiri. "Aku bahkan masih ragu dia saudaraku.
Hasil tes DNA mengatakan demikian. Bukankah hasil tes DNA juga bisa dipalsukan? Well, entahlah. Hidup orang kaya memang rumit. Itulah kenapa aku tidak ingin menjadi kaya. Cukup memiliki apa yang kau inginkan dan hidup berkecukupan itu lebih dari cukup. Desahan napas keluar dari bibir tipis Max, dibalas oleh tawa yang tertahan dari Jason. Semua orang juga menginginkannya, bodoh. Ah, aku ke kantor dulu. Menggantikan pria brengsek itu bermain-main, Max berjalan keluar. Jason mengikutinya sambil meraih salah satu berkas di meja Max, berniat untuk mempelajari sekali lagi laporan dari tim forensik. Kalau begitu sekalian antar aku pulang. Aku ingin istirahat sebentar di apartemen.